Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dan kita akan bahas mengenai 5 poin sosiologi agraria. Kita akan bahas 5 hal, yaitu pertama tentang pengertian sosiologi agraria, kedua memaknai sosiologi agraria, ketiga perspektif sosiologi, kemudian keempat membedah isu agraria, dan yang kelima beberapa buku sosiologi agraria yang sempat saya tulis. Kita mulai. Judul pembahasan kita hari ini adalah 5 poin sosiologi agraria. Pertama, pengertian sosiologi agraria. Kita awali dengan melihat apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan hal-hal yang terkait dengan masyarakat. Sementara itu, agraria adalah hal-hal yang terkait dengan permukaan bumi, tubuh bumi, ruang di atas permukaan bumi, ruang di bawah permukaan bumi, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta wilayah perairan. Sedangkan dengan demikian, maka sosiologi agraria adalah instrumen yang dapat digunakan untuk memahami masalah agraria dan merancang solusinya dengan menggunakan perspektif sosiologi. Jadi saya ulangi pengertian dari sosiologi agraria. Sosiologi agraria adalah instrumen yang dapat digunakan untuk memahami masalah agraria dan merancang solusinya dengan menggunakan perspektif sosiologi. Kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang bagaimana memaknai sosiologi agraria. Istilah sosiologi agraria dapat dimaknai sebagai berikut. Sosiologi agraria fokus pada agraria dengan menggunakan perspektif sosiologi serta digunakan untuk melahirkan konsep yang terkait dengan rancangan solusi bagi masalah-masalah agraria. Kemudian sosiologi agraria juga dimaksudkan untuk memperluas cara pandang sosiologi hingga masuk ke ranah agraria. Kemudian sosiologi agraria menyediakan kesempatan dan tantangan bagi pengembangan agraria hingga menjadi kegiatan yang mampu mendorong terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Hal ini akan memudahkan upaya untuk membedah kegiatan agraria seperti pendaftaran tanah sistematik lengkap, pengadaan tanah, reforma agraria, dan pelayanan kantor pertanahan, sehingga kemudian bila terjadi kendala atau masalah bisa dicarikan solusinya. Sekarang kemudian pada poin ketiga kita akan bicara tentang perspektif sosiologi. Mengapa kita bahas perspektif sosiologi? Karena sosiologi agraria adalah membedah isu-isu agraria dengan menggunakan perspektif sosiologi. Untuk bicara tentang perspektif sosiologi, pertama-tama kita harus bicara tentang paradigma. Pada awalnya ada 3 paradigma sosiologi, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, dan paradigma definisi sosial. Tapi kemudian pada tahun 2000-an muncul paradigma baru, yaitu paradigma integratif yang menggabungkan antara paradigma sosial, paradigma perilaku sosial, dan paradigma definisi sosial. Bagaimana dengan teori-teori sosiologi? Teori-teori sosiologi itu merupakan buah dari paradigma yang berlaku. Sebagai contoh, paradigma fakta sosial itu didukung oleh 2 teori utama, yaitu teori fungsional struktural dan teori konflik. Paradigma perilaku sosial didukung oleh 2 teori penting juga, yaitu teori perilaku dan teori pertukaran. Sedangkan paradigma definisi sosial didukung oleh 3 teori, yaitu teori aksi, teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi. Kemudian kita bahas poin keempat, yaitu membedah isu agraria. Contoh, membedah isu PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, menggunakan teori fenomenologi. Pertama, kita lihat dulu bunyi atau teks dari teori fenomenologi. Teori fenomenologi menyatakan norma atau aturan sosial yang mengendalikan tindakan para aktor dan yang memantapkan struktur sosial
sesungguhnya merupakan hasil interpretasi para aktor terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Jadi kata kuncinya adalah norma sosial, pengendalian tindakan, kejadian yang dialami, dan yang keempat adalah, yang berikutnya adalah interpretasi para aktor. Kemudian kita urutkan mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Berarti yang pertama adalah bicara tentang norma sosial, kemudian bicara tentang kejadian yang dialami, kemudian interpretasi para aktor atas kejadian yang dialami, dan baru kemudian bicara tentang pengendalian tindakan. Maka kemudian ketika kita akan membedah PTSL, maka PTSL atau penentuan tanda sistematik lengkap, maka PTSL akan kita bedah menjadi dalam 4 hal, yaitu dalam hal norma sosial, kejadian yang dialami para aktor, dan interpretasi para aktor, dan pengendalian tindakan. Kita mulai misalnya dengan norma sosial. Karena bicara tentang penentuan tanah sistematik lengkap sebetulnya adalah bicara tentang ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional, maka tentu bicara tentang norma hukum dahulu. Kemudian sesudah bicara norma hukum, baru bicara tentang norma sosial. Dalam hal ini adalah norma hukum yang diimplementasikan. Jadi norma hukum yang diimplementasikan di lapangan maka dapat kemudian menjadi norma sosial. Kita pernah dengar ada istilah social engineering. Jadi social engineering itu kan instrumennya adalah norma hukum kemudian menjadi norma sosial. Meskipun ada juga yang sebaliknya, dari norma sosial kemudian menjadi norma hukum. Nah, maka kemudian PTSL harus dibedah dari situ. PTSL harus dibedah dari norma hukumnya, kemudian lihat norma sosialnya, dan kemudian lihat mana yang mudah diterapkan oleh masyarakat dan mana yang sulit diterapkan oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah harus dibicarakan misalnya kejadian yang dialami oleh stakeholder, oleh para aktor dalam konteks PTSL. Misalnya apa yang dialami oleh para petugas kantor pertanahan, apa yang dialami oleh masyarakat, apa yang dialami oleh pemerintah desa, atau dialami oleh pihak-pihak lain yang terkait dengan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dan kemudian yang berikutnya adalah interpretasi stakeholders atau interpretasi para pihak atas kejadian yang dialaminya tersebut, dan baru kemudian dibedah mengenai pengendalian tindakan para stakeholder. Jadi bagaimana mereka mengendalikan tindakan agar pada akhirnya PTSL dapat berjalan dengan baik. Itu cara membedah isu agraria, dan tadi kita sudah contohkan bagaimana cara membedah isu tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kemudian yang kelima, saya akan tunjukkan beberapa buku sosiologi agraria yang sempat saya tulis dalam mungkin sekitar 5 tahun terakhir ya, sejak 2016 sampai 2021. Misalnya pada tahun 2016 saya menulis buku berjudul Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan. Di sini bicara tentang bagaimana tokoh-tokoh desa memainkan relasi kuasa, power relation, baik yang bersifat power over, mendominasi, maupun yang bersifat power to atau pemberdayaan. Kemudian buku ini, Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan, itu ditulis tahun 2016 dan kemudian diterbitkan oleh STPN Press. Kemudian pada tahun 2017 saya menulis buku berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan, diterbitkan oleh STPN Press. Buku ini bicara tentang bagaimana sahabat-sahabat kita di kantor pertanahan melakukan pengalihan pengetahuan dari diri mereka kepada masyarakat, yang kemudian saya sebut sebagai transmisi nilai-nilai pertanahan. Kemudian pada tahun 2019 saya menulis buku berjudul Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo, diterbitkan oleh Grama Surya. Di dalam buku ini saya bicara tentang bagaimana teman-teman di kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo mengatasi traumatika pertanahan yang dialami oleh masyarakat desa Polorejo ketika mereka mengalami trauma, dan dampaknya adalah sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 mereka menolak sertifikasi tanah secara massal. Kemudian pada tahun 2020 saya menulis buku tentang metode penelitian kualitatif untuk riset agraria, diterbitkan oleh Grama Surya. Buku ini bercerita tentang bagaimana menggunakan metode penelitian kualitatif untuk riset-riset yang membahas isu agraria. Kemudian pada tahun 2021 saya menulis buku berjudul
partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal diterbitkan oleh Grama Surya. Buku ini bicara tentang bagaimana teman-teman di kantor pertanahan Kabupaten Madiun, di Kabupaten Grobogan dan di Kabupaten Kendal berusaha melibatkan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penetaran tanah sistematik lengkap. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan dalam membahas 5 poin sosiologi agraria. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.